Shalom, saya Joseph Ebenezer, host dari channel Joseph Stories. Apa kabarnya saudaraku? Besar harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya, saya perlu menginformasikan kembali, tujuan channel ini adalah untuk mengabarkan berita sukacita atau Injil itu kepada banyak orang dan meneguhkan pemahaman yang benar tentang Injil tersebut dengan belajar Alkitab dan bersama-sama mengoreksinya. Ingat saudaraku, mengoreksi berbeda dengan menghakimi. Kita tidak menghakimi, namun mengoreksi berdasarkan Alkitab, yakni sola scriptura. Saya memilih topik ini karena seringkali mendengar komentar negatif tentang pelayanan Paulus, apalagi dari agama sebelah. Mengatakan Paulus penipu, nabi palsu, dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung, inilah koreksi terhadap semua tuduhan yang ditujukan kepada Paulus dengan menggali sumber otentik langsung dari Alkitab. Mari kita mulai. Buka Alkitabmu pada 2 Timotius 2 ayat 15 KJV. Demikianlah firman Tuhan. Belajarlah untuk menunjukkan dirimu diakui oleh Elohim sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, yang dapat membedakan dengan benar firman kebenaran itu. Jelas kita diperintahkan untuk mempelajari Alkitab. Jadi Alkitab itu harus kita pelajari saudaraku. Setiap pengajaran harus kita cross-check dengan membaca Alkitab. Sekarang, mari langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini, yaitu Yesus versus Paulus. Siapakah Paulus itu? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menebus dosa manusia di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga semua orang yang percaya dalam karyanya beroleh penebusan dan mendapatkan tiket masuk surga. Nah, bagaimana dengan Paulus? Saudaraku, berikut fakta tentang Paulus. Yang pertama, Paulus dilahirkan dengan nama Saulus, lahir di Tarsus, Sisilia pada abad pertama Masehi. Yang kedua, berdasarkan silsilah Yahudi, beliau adalah keturunan anak ke-12 Yakub, yakni Benjamin. Ketiga, ayahnya adalah seorang Farisi. Yang keempat, namanya tercatat sebanyak 158 kali dalam Alkitab KJV. Yang kelima, dia adalah seorang rabi yang terdidik dan gurunya adalah Gamaliel. Perlu kita ketahui, Alkitab itu terdiri dari dua bagian, yakni Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, di mana berjumlah seluruhnya 66 buku. Perjanjian Lama 39 buku dan Perjanjian Baru 27 buku. Tapi tahukah kalian bahwa ada 13 buku yang ditulis Paulus dalam Perjanjian Baru? Dari buku Roma sampai dengan Filemon. Bila kita kalkulasi, 13/66 sama dengan 19% Alkitab itu adalah tulisan Paulus, dan 13/27 sama dengan 48% dari keseluruhan Perjanjian Baru itu adalah tulisan Paulus. Apakah kalian masih berani mengatakan beliau nabi palsu dan tidak seharusnya kita mengikuti pelayanannya? Apabila kalian mengatakan Paulus nabi palsu atau kita menghapus semua pelayanannya, itu sama saja artinya kalian menghapus 48% isi dari Perjanjian Baru. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam Alkitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus,
seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ini pesan yang jelas agar kita tidak coba-coba untuk menambah atau mengurangi isi Alkitab itu. Berikut adalah ayat Alkitab yang menjelaskan pelayanan Yesus. Ayat yang pertama adalah Roma 15 ayat 8. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran, Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Yesus adalah pelayan bagi orang-orang bersunat. Sunat itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu untuk Israel. Apakah kalian orang Israel? Ayat yang kedua adalah Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Catat ya, hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel. Sekarang kita bandingkan dengan pelayanan Paulus berikut ini. Ayat yang pertama adalah Roma 11 ayat 13. "Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku." Kita bukan orang Yahudi, Pauluslah rasul untuk kita. Ayat yang kedua adalah Roma 15 ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Paulus mengatakan dia pelayan untuk bangsa bukan Yahudi. Ayat yang ketiga adalah Titus 1 ayat 1 sampai 3. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Tuhan mempercayakan pemberitaan firman itu kepada Paulus. Ayat yang keempat adalah 1 Korintus 11 ayat 1. "Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Paulus meminta kita untuk menjadi pengikutnya. Ayat yang kelima adalah Galatia 1 ayat 8. "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Paulus mengatakan bahwa kita harus percaya Injil yang diberitakannya. Saudaraku, pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan membaca Roma 2 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. "Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus." Ya, kita akan dihakimi oleh Kristus sesuai dengan Injil yang diberitakan Paulus, bukan Injil yang diberitakan oleh Petrus, Andreas, atau ke-12 murid Yesus tersebut. Bukan berdasarkan Injil yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis, bahkan bukan juga berdasarkan Injil yang diberitakan oleh malaikat sekalipun. Hanya berdasarkan Injil yang diberitakan oleh Paulus, kita nanti akan diyakini oleh Yesus Kristus. Di mana Injil yang diberitakan Paulus? Kalian bisa cek di sini. Tapi saya bantu, silahkan baca 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 5. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.